Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis strategik, yaitu pada pengkajian lingkungan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merianti dengan NIM 3022211066. Nah, pada materi kali ini terdapat dua sub pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. Yang kedua yaitu analisis lingkungan industri dalam 5 kekuatan Porter. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal perusahaan adalah sebagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Nah, pada lingkungan eksternal ini terdapat 6 segmen pada lingkungan umum. Yang pertama yaitu ada segmen demografis, yang mencakup ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, bauran etnik, distribusi pendapatan, dan juga tingkat tabungan personal. Yang kedua yaitu segmen ekonomi. Segmen ini merujuk ke hakikat dan ke arah ekonomi di mana suatu perusahaan bersaing atau akan bersaing. Yang ketiga yaitu segmen politik. Segmen politik atau hukum adalah suatu arena di mana organisasi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing untuk sumber daya yang diinginkan, dan terdapat pengawasan terhadap badan-badan hukum dan undang-undang yang mengatur interaksi di antara bangsa-bangsa. Yang keempat yaitu segmen sosiokultur. Segmen ini berkaitan dengan sikap-sikap dan nilai kultural suatu masyarakat, karena sikap dan nilai membentuk fondasi suatu masyarakat. Mereka seringkali turut mendorong kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan demografis, ekonomi, politik, atau hukum, dan teknologi. Yang kelima yaitu segmen teknologi, yang meliputi institusi-institusi dari aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam menciptakan pengetahuan baru dan menerjemahkan pengetahuan itu ke output, produk, proses, dan materi-materi baru. Dan segmen yang terakhir yaitu segmen global. Segmen ini meliputi pasar global baru yang relevan, pasar global yang sedang berubah, peristiwa-peristiwa politik internasional yang penting, dan karakteristik kultural dan institusional yang menentukan pasar global. Analisis lingkungan eksternal mencakup pemahaman berbagai faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis bahkan ancaman bagi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengetahui ancaman dan juga peluang. Apa sih itu ancaman? Ancaman adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing pada strategis. Yang peluang adalah kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategis. Nah, pada analisis lingkungan eksternal, terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu ada pemindaian atau scanning. Pemindaian merupakan studi terhadap semua segmen dalam lingkungan umum. Melalui pemindaian, perusahaan mengidentifikasi tanda-tanda awal dari perubahan potensial dalam lingkungan umum dan mendeteksi perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Yang kedua ada pengawasan atau monitoring. Analisis pengawasan mengamati perubahan-perubahan lingkungan untuk melihat apakah suatu tren yang penting sedang berkembang di antara hal-hal yang diamati dalam pemindaian. Yang ketiga yaitu ada peramalan atau forecasting. Pada peramalan, analisis mengembangkan proyeksi-proyeksi yang layak tentang apa yang mungkin terjadi dan seberapa cepat perubahan-perubahan dan tren-tren itu dideteksi melalui pemindaian dan juga pengawasan. Yang keempat yaitu ada penilaian atau assessing. Tujuan penilaian adalah untuk menentukan waktu dan signifikansi efek-efek dari perubahan-perubahan dan tren-tren lingkungan terhadap manajemen strategis suatu perusahaan. Melalui pemindaian, pengawasan, dan peramalan, seorang analisis dapat memahami lingkungan umum. Nah, masih pada pokok pembahasan yang pertama, tetapi mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang menyusun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas. Lingkungan ini hanya memiliki sedikit implikasi langsung bagi pengaturan suatu organisasi. Adapun faktor-faktor di atas yaitu yang pertama ada faktor ekonomi,
Faktor ekonomi berpengaruh terhadap penentuan jumlah permintaan produk dan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk perusahaan. Yang kedua, faktor sosial. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini, berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan juga kondisi etnis. Yang ketiga yaitu ada pada faktor politik dan hukum. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan perusahaan harus beroperasi. Yang keempat yaitu ada faktor teknologi. Adanya perubahan teknologi dapat mendorong munculnya kesempatan bisnis dan perbaikan upaya pencapaian tujuan organisasi, tapi dapat juga ancaman bagi kelangsungan produk yang sudah ada. Nah, lingkungan internal ialah lingkungan dalam perusahaan yang perlu diidentifikasi kekuatan dan juga kelemahannya, yang meliputi relationship among the functional areas of business atau hubungan antara bidang fungsional bisnis, yang kedua ada manajemen, yang ketiga ada marketing, yang keempat ada finance atau accounting, yang kelima ada production atau operation, yang keenam ada research and development, yang ketujuh ada computer information system, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu human resources. Nah, kita beralih pada keunggulan bersaing di lingkungan internal. Yang di mana di sini terdapat 3 keunggulan bersaing. Yang pertama ada sumber daya perusahaan, yang kedua ada kemampuan perusahaan, yang ketiga ada kompetensi inti. Apa sih sumber daya perusahaan? Sumber daya perusahaan adalah kekayaan dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan juga keunggulan bersaing. Sumber daya perusahaan dibagi dua, yakni sumber daya berwujud dan juga sumber daya tak berwujud. Sumber daya berwujud perusahaan misalnya adalah tanah, pabrik, kantor, mesin, perlengkapan, dan aset fisik lainnya. Sedangkan untuk eh, sedangkan untuk sumber daya tak berwujud, contohnya adalah human capital, hak cipta, paten, merek dagang, budaya organisasi, brand name, brand product, sistem information, research and development, reputasi perusahaan dan juga aset intangible lainnya. Yang kedua yaitu ada kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan diartikan sebagai kapasitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimaksud tentunya adalah sumber daya yang berwujud dan juga tak berwujud. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan utama di atas rata-rata yang dimiliki perusahaan sebagai sumber keunggulan bersaing dengan kompetitor. Perusahaan harus mampu mencari atau membuat kompetensi inti dari lingkungan internal yang dimilikinya. Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui tingkat daya saing perusahaan berdasarkan kondisi internal perusahaan. Faktor internal perusahaan sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga kelemahan yang diketahuinya dapat diperbaiki. Nah, pada analisis lingkungan internal dapat dilakukan dengan pendekatan fungsional, yakni pendekatan sesuai dengan fungsi yang ada di perusahaan. Nah, di sini terdapat 5 pendekatan fungsional. Yang pertama yaitu ada fungsi bidang sumber daya manusia, yang kedua fungsi bidang pemasaran, yang ketiga fungsi bidang keuangan, yang keempat fungsi bidang produksi dan juga operasi, dan yang terakhir fungsi bidang riset dan pengembangan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah kemampuan atau kapabilitas yang dimiliki oleh suatu bisnis atau usaha dalam mendapatkan laba yang lebih tinggi dibandingkan pesaingnya yang didapatkan melalui karakteristik dan sumber daya dengan kinerja yang lebih baik. Nah, di sini terdapat 4 komponen keunggulan bersaing. Yang pertama ada superior quality, yang dimana keunggulan bersaing perusahaan dapat diraih dengan kualitas produk atau jasa yang superior. Produk yang berkualitas super akan memberikan kepuasan berlipat pada konsumen sehingga akan melakukan repeat order atau pesan atau beli kembali. Yang kedua ada superior efficiency. Keunggulan bersaing dapat diraih dengan superior efficiency atau sangat efisien dibanding pesaing. Contohnya adalah perusahaan Air Asia,
Perusahaan ini dapat mengidentifikasi variabel yang membuat boros dan dihilangkannya sehingga menjadi sangat efisien dan menjadi perusahaan penerbangan bertarif murah. Yang ketiga ada superior innovation. Keunggulan bersaing dapat juga diperoleh melalui superior innovation atau inovasi yang superior. Untuk saat ini, di tengah revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19, perusahaan dituntut untuk selalu berinovasi, utamanya menggunakan teknologi informasi berbasis Internet of Things, artificial intelligence, big data, dan juga lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada superior customer responsiveness. Superior hal ini sangat penting karena bagaimana perusahaan merespon keluhan atau saran dari pelanggan. Kecepatan respon ini sangat berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata pelanggan. Nilai pelanggan dapat dibentuk melalui service, quality, image, dan juga price. Nah, di sini terdapat juga strategi dari keunggulan bersaing. Yang pertama yaitu ada cost leadership. Cost leadership atau pemimpin biaya, artinya bahwa produk perusahaan mampu menjadi sangat efisien sehingga harga jualnya sangat kompetitif dibandingkan yang lainnya. Yang kedua ada differentiation. Strategi ini mengharuskan perusahaan memiliki produk yang unik dibandingkan dengan pesaing, atau perusahaan memberikan jasa yang berbeda dengan yang diberikan oleh perusahaan lain. Dan yang terakhir ada fokus. Strategi fokus diartikan sebagai serangkaian strategi yang menyediakan produk dan jasa perusahaan untuk segmentasi tertentu. Kita pada subbab selanjutnya yaitu analisis lingkungan industri pada 5 kekuatan Porter. Nah, model 5 kekuatan Porter dikenalkan oleh Michael Porter pada tahun 1980 dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke lainnya. Model 5 kekuatan Porter tentang analisis kompetitif adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri. Menurut Porter pada tahun 1980, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu yang pertama ada persaingan di antara perusahaan sejenis, yang kedua kemungkinan masuknya pendatang baru, yang ketiga potensi pengembangan produk substitusi, yang keempat kekuatan tawar-menawar pembeli, dan juga kekuatan tawar-menawar pemasok. Nah, kelima kekuatan persaingan ini menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas dalam industri, dan kekuatan yang paling besar akan menentukan perumusan strategi. Nah, inilah kombinasi dari 5 kekuatan pada lingkungan industri. Yang pertama yaitu ada persaingan perusahaan sejenis, yang dimana menurut Porter, faktor persaingan antara persaingan dalam industri yang sama inilah yang menjadi sentral kekuatan persaingan. Misalnya dalam industri minuman, Coca-Cola bersaing dengan Pepsi, teh botol sostro, dan juga limun. Dalam industri telepon seluler, Nokia bersaing dengan Samsung, Sony, ataupun Motorola. Nah, yang kedua yaitu ada pendatang baru. Ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk industri tertentu, intensitas persaingan antara perusahaan meningkat. Secara makro, datangnya pemain baru akan membuat persaingan menjadi lebih ketat dan akhirnya berujung pada turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Dalam kasus industri rokok Indonesia, jumlah perusahaan rokok sebanyak 191 pada tahun 1996 selama krisis ekonomi meningkat menjadi 206. Yang ketiga ada potensi pengembangan produk substitusi. Pada banyak industri, perusahaan bersaing dekat dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Keberadaan produk substitusi menciptakan batas harga tertinggi yang dapat dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi. Yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Menurut Porter, para pembeli biasanya akan membeli barang dengan harga termurah yang dapat diperolehnya. Untuk mengurangi biaya mereka, biasanya pembeli meminta kualitas yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, serta yang terpenting adalah harga yang lebih murah. Dan yang terakhir yaitu ada daya tawar-menawar penjual atau pemasok. Kekuatan tawar-menawar pemasok memengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, khususnya ketika ada sejumlah besar pemasok, ketika hanya ada sedikit barang substitusi yang cukup bagus, atau ketika biaya untuk mengganti bahan baku sangat mahal. Nah, berikut ini terdapat dua penerapan analisis lingkungan industri.
Yang pertama yaitu memperkirakan tingkat kemampulabaan industri, yang kedua ada strategi untuk meningkatkan kekuatan persaingan. Yang pertama yaitu memperkirakan tingkat kemampulabaan industri. Keputusan untuk menginvestasikan sumber daya alam dalam suatu industri tertentu harus didasarkan pada tingkat pengembalian yang diharapkan dalam jangka waktu 5 atau 10 tahun mendatang. Tingkat kemampulabaan dalam periode tersebut tidak dapat hanya diramalkan dengan melihat tingkat keuntungan industri saat ini. Yang kedua ada strategi untuk meningkatkan kekuatan persaingan. Pemahaman mengenai pengaruh karakteristik struktural terhadap intensitas persaingan dan tingkat kemampulabaan memberikan dasar ditemukannya kesempatan untuk menyesuaikan struktur industri agar dapat tercipta lingkungan industri yang lebih nyaman. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan ciri struktural kunci yang menyebabkan turunnya tingkat kemampulabaan tersebut. Yang kedua adalah mempertimbangkan faktor struktural mana yang dapat dipengaruhi lewat perubahan inisiatif strategis. Nah, itulah penjelasan materi tentang analisis strategi pada pengkajian lingkungan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, akan saya tutup. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, dan saya mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan ataupun kesalahan dengan pemaparan materi. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.